Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu Tuhan ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.
Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Sebelum memulai kebaktian minggu ini, mohon perhatian untuk warta lisan sebagai berikut. Berikut adalah tayangan dari Bulan Keluarga.
cerita padanya. Tidak hanya cerita, namun juga usaha. Dalam dia semua jadi indah. Komisi Pemuda Remaja akan mengadakan ibadah live streaming spesial hari ulang tahun KPR yang ke-54 pada hari ini 25 Oktober 2020 pukul 10 pagi di YouTube channel KPR GKI Emmaus. Sekian Warta Lisan minggu ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bisa datang kepada Tuhan kembali beribadah kepadanya. Karena itu saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Mari kita di awal ini memuji dan memuliakan nama Dia. Puji Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkau, berilah musikmu bergaul, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, mari bernyanyi. Semua makhluk bernafas, iringilah kami. Puji terus nama yang Maha Kudus, padukan suaramu, Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 Salam sejahtera bagi kita di dalam kasih dan karunia baik Tuhan. Tuhan menyertai kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap keluarga Kristen itu punya panggilan untuk menjadi garam dan terang di dalam hidup bermasyarakat. Dan jati diri seorang murid Kristus, seorang keluarga Kristen, seorang pengikut Kristus seharusnya memancarkan cahaya di dalam kehidupan sehari-hari. Namun memang tantangan hidup kadang
tidak bisa kita lepaskan dari interaksi kita dengan tradisi-tradisi lintas agama, lintas kepercayaan, lintas budaya. Dan karena itu keluarga Kristen harusnya memberi warna di dalam kehidupan kita yang demikian. Mari kita datang kepada Tuhan untuk belajar dan terus mengerti pada hari ini apa sebenarnya yang harus kita tampilkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin, tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Betapalah mesranya ayah dan ibu contohnya. Semua anak-anak ikut teladan tindaknya. Alangkah indahnya, alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Mari sekarang kita datang kepada Tuhan, menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan, menyadari bahwa selama ini ada banyak hal yang mungkin mendukakan hati Tuhan, baik itu di dalam pikiran, perkataan, tindakan, atau kebiasaan kita. Mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Padamu Tuhanku, ku bawa dosaku, segala salahku, melanggar firman-Mu. Hapuskan dosaku, sucikan diriku, jadikan diriku anak-Mu yang benar. Mengaku kepada Tuhan kita yang sulit mengasihi sesama. Padamu Tuhanku, ku bawa diriku, ajari diriku cinta sesamamu. Hapuskan dosaku, Hapuskan dosaku, sucikan diriku, jadikan diriku anak-Mu yang benar. Demikian berita anugerah dari Tuhan untuk kita dengarkan. Terambil dari Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu
berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikian berita anugerah dari Tuhan bagi kita. Syukur kepada Allah dan salam damai bagi kita semua. Tuhanku berjanji dengan firman-Nya, segala diatasinya. Yang paling tak mungkin dimungkinkannya bagi yang beriman padanya. Tiada yang mustahil asal kuat beriman. Tiada yang mustahil bila firman kau pegang. Firman Tuhanmu dengarkanlah, tiada yang mustahil baginya. Percayalah kepadanya, peganglah firman-Nya. Segala hal menjadi mungkin beserta Tuhan. Segalanya mungkin dengan firman-Nya, percaya dan aminkanlah. Janjinya selalu ditepatinya, tidak akan dipungkirinya. Tiada yang mustahil asal kuat beriman. Tiada yang mustahil bila firman kau pegang. Firman Tuhanmu dengarkanlah, tiada yang mustahil baginya. Percayalah kepadanya, peganglah firman-Nya. Segala hal menjadi mungkin beserta Tuhan. Mari kita berdoa, mohon pertolongan Roh Kudus untuk pelayanan firman. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena dapat berbakti bersama pada saat ini, dan tiba saatnya kami akan menyambut firman Tuhan, dan kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk membukakan pengertian, pengajaran untuk kami dalam menerima firman Tuhan. Tolong juga supaya hamba-Mu dipimpin Roh Kudus juga dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Dan kami semua yang menyambut firman dengan segenap hati, memegang teguh untuk kami lakukan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Pembacaan Alkitab dari Imamat pasal 20 ayat 1 sampai dengan 7 yang demikian. Imamat pasal 20 ayat 1 sampai dengan 7 yang demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, engkau harus berkata kepada orang Israel, setiap orang baik dari antara orang Israel maupun dari antara orang asing yang tinggal di tengah-tengah orang Israel, yang menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Moloch, pastilah ia dihukum mati, yakni rakyat negeri harus melontari dia dengan batu. Aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Moloch dengan maksud menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan namaku yang kudus. Tapi jikalau rakyat negeri menutup mata terhadap orang itu ketika ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Moloch dan tidak menghukum dia mati, maka aku sendiri akan menentang orang itu serta kaumnya dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya,
Dan semua orang yang turut berzina mengikuti dia, yakni berzina dengan menyembah Moloch. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema yang ditetapkan untuk hari ini, Minggu tanggal 25 Oktober tahun 2020 ini adalah keluarga tangguh dan klinik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang tersurat di kitab Imamat pasal 20 adalah firman Tuhan yang menegaskan pentingnya yang umat Tuhan harus menjaga kekudusan dan kemurnian iman. Bersama dengan itu, maka ada banyak di ayat-ayat tadi supaya keluarga umat Tuhan itu tangguh, berkenan pada Tuhan karena beriman pada Tuhan, dan Tuhan menghendaki umatnya juga memelihara, menjaga hal tersebut. Mungkin timbul pertanyaan, apakah ada keluarga yang kurang tangguh? Beberapa kejadian nyata yang tentunya menyedihkan, memprihatinkan dan tidak memuliakan Tuhan, yaitu kalau ada keluarga ngakunya umat Tuhan, tapi ternyata dia mudah goyah imannya, bahkan ada yang sampai menjadi ateis, tidak beriman pada Tuhan lagi. Itu banyak terjadi di benua Eropa dan di bagian-bagian lain di dunia ini. Ada juga yang kelihatannya beriman tapi ternyata yang jadi pedomannya bukan firman Tuhan di Alkitab ini, tetapi ternyata pegangannya juga ajaran dari luar. Dan lebih menyedihkan lagi, ajaran dari luar itu bertentangan dengan Tuhan dan firman Tuhan di Alkitab kita ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kemudian kalau sudah demikian tentu mudah terhilang keluarga ini. Maka tidak heran kalau kita mendengar, loh kok dia meninggalkan Tuhan Yesus. Padahal yang bersangkutan sudah mengalami dibaptis, sudah menerima sidi, sudah ikut perjamuan kudus, sudah terdaftar di salah satu sebagai jemaat gereja tertentu. Terjadi demikian. Nah, hal-hal itu menunjukkan adanya keluarga yang tidak tangguh atau lemah atau mudah terombang-ambing atau terseret oleh arus ajaran-ajaran yang menyimpang. Nah, khususnya di kitab Imamat pasal 20 ini, bangsa Israel waktu itu ada yang berperilaku mempersembahkan anaknya kepada Moloch. Ya, suatu yang dianggap itu sebagai dewanya atau sebagai berhalanya, atau bisa juga menyembah yang diilahkan padahal bukan Tuhan. Dan Tuhan sangat tidak berkenan, maka kita mendapati Tuhan berfirman pada Musa waktu itu, tadi sudah dibacakan, akan memberi hukuman, bahkan sampai ke hukuman melenyapkan. Saudara, kita tidak boleh berpendapat itu di perjanjian lama saja. Hal larangan Tuhan untuk berilah lain atau campuran berlaku seterusnya sampai saat hari ini pun. Saudara dikasihi Tuhan, kita yang sebagai milik Kristus tentu merindukan keluarga yang memuliakan Tuhan. Keluarga yang berkarakter Kristus. Keluarga yang hidup seturut dengan firman Tuhan. Keluarga sebagai keluarga Kristen yang identitas kekristenannya nyata. Jadi tidak sekedar disebut Kristen, tapi identitas kesaksian hidupnya nyata. Nah,
Kalau kita perhatikan, tentu kita tak asing dengan pengakuan iman rasuli, yaitu gereja yang kudus dan am, dan persekutuan orang kudus, orang-orang kudus. Kemudian, waktu kita dibaptis disebut baptisan kudus. Waktu kita ikut perjamuan kudus. Bagi yang sudah berkeluarga, waktu nikahnya diberkati di gereja, pemberkatan pernikahan kudus. Nah, di dalam kekudusan ini ada segi yang Tuhan tidak menghendaki umat Tuhan ini bercabang ke ilah lain. Termasuk antara lain ke golongannya klenik-klenik, kepercayaan-kepercayaan yang tidak sesuai dengan iman Kristen dan juga tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena apa? Dengan mengkompromikan, maka terjadilah keluarga yang bersangkutan atau pribadi yang bersangkutan tidak menjaga kekudusan rohani, tidak menjaga kemurnian iman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, maka itu kita hari ini akan mendalami hal keluarga tangguh dan klenik ini di dalam konteks keluarga Kristen yang kudus atau menjaga kekudusan. Kali ini terfokus khusus jangan ada ilah lain. Saudara dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kekudusan yang Tuhan anugerahkan sehingga kita disebut juga orang-orang kudus tadi di bagian dari pengakuan iman rasuli. Memang kita harus melihat bagaimana kasih karunia Tuhan Yesus dalam Tuhan Yesus yang memberi kita keselamatan. Di dalamnya termasuk penebusan, pengampunan dosa, pemulihan, lalu juga dikuduskan. Dan waktu Tuhan menganugerahi kita pengudusan, itu meliputi beberapa hal sekaligus. Kita dikuduskan dengan anugerahnya tentu saja. Kita dikuduskan dengan darah Kristus. Roh Kudus pun juga berkarya menguduskan. Firman Tuhan juga menguduskan dalam pengertian misalnya seorang yang sebelumnya hidupnya tidak benar lalu mendengar firman Tuhan dari Alkitab ini tersadarkan lalu dia meninggalkan lalu mohon pengampunan dari Tuhan. Nah itu dikuduskan juga karena firman Tuhan. Karena mendengar dan menerima firman. Juga kekudusan dalam segi keimanan rohani juga perlu diperhatikan. Mungkin kalau ke perilaku mudah, misalnya seorang yang semula mudah dusta, mudah tidak jujur, mudah tidak bekerja dengan benar di tempat kerjanya misalnya. Tapi yang rohani dan iman ini juga perlu diperhatikan, terutama di keluarga Kristen. Kita melihat kenyataan ya di sekitar kita. Ada keluarga yang masih kepercayaan menganut faham dari luar karena turun temurun atau karena lingkungan masyarakat setempat. Yang pernah saya temui, ini kisah nyata tapi di mana tidak usah saya sebutkan. Misalnya saja seorang yang mau pindah rumah melihat betul dipilih hari yang baik. Kemudian juga memperhitungkan dengan kelahirannya keluarga yang bersangkutan. Hari apa, pasarannya apa, pasaran itu maksudnya pon wage kliwon legi payung itu ya. Kalau di masyarakat Jawa, sebagian masyarakat Jawa. Nah, kemudian juga misalnya ada seorang yang misalnya hendak menikah 1-2 hari sebelumnya dia minta doa restu dari para nenek moyangnya, leluhurnya yang sudah wafat. Jadi pergi ke makam-makam lalu mohon doa restu. Belum lagi yang dia mengisi dirinya dengan ilmu-ilmu rohani yang bukan berdasarkan firman Tuhan. Saya sendiri sebelum beriman murni pada Tuhan Yesus pernah ikut aliran-aliran yang misalnya tenaga dalam. Dengan meditasi tertentu lalu mempunyai kekuatan yang spesial.
Nah, hal-hal seperti itu pun sudah menunjukkan tidak menjaga kekudusan kalau sampai si umat yang namanya disebut umat Kristen tadi memberi tempat pada hal-hal tersebut. Masih banyak juga yang misalnya menyimpan jimat warisan, entah itu kepalanya tombak, entah itu keris, entah itu besi yang bertuah, dan memang bertuah, tapi masalahnya kan Tuhan tidak berkenan. Berarti yang bersangkutan tidak menjaga kekudusan rohani. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita sebagai milik Tuhan hendaklah hidup kudus itu mutlak, bukan sekedar kalau bisa atau relatif. Tidak ada itu, harus mutlak jaga kekudusan. Maka itu kita mesti beriman murni hanya pada Tuhan Yesus dan berdasar pada firman Tuhan di Alkitab. Dan itu dasar penting untuk menjadi keluarga yang tangguh. Kemudian terhadap hal-hal yang tadi, klenik-klenik tradisi yang berkaitan dengan alam roh atau spiritisme tadi, dan segala jenisnya, kita milik Kristus perlu juga mensikapi dengan jelas, tidak memberi tempat di hidup kita masing-masing, juga tidak memberi tempat pada keluarga kita. Karena ada juga hal yang sangat penting yang cukup kita tahu. Bukankah Tuhan Yesus bersabda, Alkitab menuliskan banyak ayat, bahwa Tuhan Yesus diam di dalam kita, aku di dalam kamu, sabda Tuhan, termasuk tentunya di dalam keluarga Kristen. Lalu keluarga Kristen ini juga di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan kita, Juru Selamat kita, kudus. Maka tentunya kalau ada Tuhan Yesus dalam kita, dalam keluarga kita, juga kita di dalam Tuhan Yesus, hal kekudusan, kemurnian iman harus ada. Kemudian kita juga mendengar banyak firman, banyak ayat, bahwa kita anggota tubuh Kristus. Tubuh Kristus adalah satu, banyak anggotanya. Kita mengambil yang lingkup keluarga Kristen. Ada ayat di surat Korintus, saya langsung ambil intinya. Istri berkepala suami, suami berkepala Kristus. Nah, kalau Tuhan Yesus sang kepala keluarga tertinggi, kemudian baru kepala keluarga dalam arti suami atau ayah dari anak-anaknya, lalu kemudian ada ibunya. Kristus sang kepala ini kudus, maka anggota-anggota tubuh Kristus juga harus kudus. Baik itu pribadi, baik itu keluarga, baik itu umat Kristus secara komunitas, kekudusan mutlak. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bila mana kita mendapati ada umat Kristen yang keluarganya mungkin masih beri tempat pada hal-hal yang klenik-klenik tadi, atau hal-hal yang berkaitan dengan alam roh yang di luar Tuhan Yesus dan firman Tuhan, perlu dari kita sendiri, perlu jaga, sudah harus bersih dari itu semua. Namun kalau menemui keluarga, sahabat kita, kenalan kita, bisa jadi juga masih ada hubungan family, kita memberitahu bahwa hal-hal tersebut tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga mendukakan Roh Kudus. Dan akibatnya juga banyak. Misalnya begini, keluarga-keluarga yang masih memberi tempat pada klenik-klenik kepercayaan-kepercayaan yang lain tadi, menyebabkan kurang sejahtera, bahkan bisa mengalami banyak hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Ada saja. Kita milik Kristus harus kudus, harus dalam kemurnian iman, dan harus tegas juga terhadap hal-hal yang seperti tadi sudah saya sebutkan. Nah, memang kadang dari kalangan famili atau kalangan teman-teman kita yang dari lain, bisa jadi kita dikritik, bisa jadi kita disalahkan. Tapi begini, kita beriman pada Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan sepenuh akal budi. Maka
Kita harus juga menjelaskan kepada mereka yang tidak setuju karena kita tidak lagi memberi tempat pada klinik-klinik tadi. Mengapa? Sebagai milik Kristus, sebagai keluarga Kristen harus jaga kekudusan, antara lain harus murni iman dan hidup sesuai firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam hal kita sebagai milik Tuhan harus menjaga kekudusan berkait dengan kehadiran Tuhan, berkait dengan anugerah Tuhan, berkait juga dengan pertolongan Tuhan, berkait juga dengan Tuhan mendengar doa kita, puji-pujian kita, dan juga Tuhan mencukupi kebutuhan keluarga milik Tuhan Yesus. Karena fakta membuktikan, ini fakta bukan sekedar katanya. Kami sendiri pernah melayani beberapa keluarga yang masih memberi tempat hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dunia roh yang lain itu kadang atau seringkali juga mengganggu, bahkan menyerang secara nyata. Maka itu jangan memberi tempat pada klinik-klinik. Jangan beri tempat pada hal-hal yang antara lain seperti yang terjadi di kitab Imamat pasal 20, di mana bangsa Israel waktu itu menyerahkan anaknya pada Moloch. Kita yang tahu tidak boleh diam. Kita mesti menasihati dengan kasih, tapi penuh ketegasan berdasar firman. Karena kalau tidak peduli membiarkan, tadi di Imamat 20 juga disebutkan, Tuhan juga akan memberi teguran. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita sebagai keluarga yang tentunya ingin tangguh. Tangguh jelas karena Tuhan Yesus. Tangguh karena anugerahnya, kuasanya, kasihnya. Tangguh karena berdasarkan firman-Nya dan janji firman-Nya. Tangguh karena ketekunan dalam doa dan persekutuan dengan Tuhan. Ketekunan dalam beribadah, ketekunan dalam ketaatan. Dan tentunya kasih di dalam keluarga Kristen yang bersangkutan. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan Yesus, dan kita sebagai milik Kristus berharapnya dalam segala hal hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena bisa terjadi, kalau terjadi misalnya permasalahan, pergumulan, bukankah kadang kita mendengar, loh ini katanya warga gereja, tapi saat ada krisis masalah apapun juga pergi ke dukun, paranormal. Juga tanya, dalam tanda petik, katanya orang pintar dalam arti ilmu tadi ya. Menunjukkan orang Kristen yang demikian itu bercabang hati, bercabang iman. Seolah-olah beranggapan Tuhan perlu ditambah yang lain-lain tadi. Kita milik Kristus mesti tangguh dalam Tuhan Yesus ada pertolongan. Dalam Tuhan Yesus ada jalan keluar. Dalam Tuhan Yesus pasti tergenapi janjinya. Dan tentunya keluarga yang tangguh ini dalam hal pergumulan tertentu perlu juga selalu, bukan kadang-kadang, menjaga, memelihara adanya persekutuan doa, persekutuan di keluarga masing-masing. Tentu saja kemudian meluas di keluarga misalnya kalau di lingkungan gereja di sini ada sektor, lalu persekutuan golongan ibu-ibu, persekutuan golongan kaum pemuda, remaja, dan lain-lain itu juga perlu. Dan ibadah di gereja Tuhan dengan setia itu juga perlu. Tapi intinya kuat tangguh karena Tuhan Yesus saja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman-firman Tuhan cukup banyak yang menunjukkan kalau kita hidup seperti yang Tuhan kehendaki, kasih-Nya, kuasanya, janjinya, yang kita mendapatkan janji Tuhan itu dari firman Tuhan di Alkitab ini digenapi. Kiranya firman Tuhan pada hari ini menjadi berkat dan menguatkan
tiap keluarga kita, supaya keluarga kita menjadi keluarga yang tangguh, murni iman, hanya pada Tuhan Yesus. Dan pasti Tuhan nyata dalam kehidupan keluarga kita, dengan anugerahnya, penyertaannya, perlindungannya, dan juga berkat-Nya. Dan Tuhan akan mencukupkan segala yang dibutuhkan oleh umat-Nya, oleh keluarga-keluarga milik Kristus. Kiranya firman Tuhan pada pagi ini memberkati kita semua. Amin. Jemaat, mari setelah kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa syukur karena firman Tuhan yang menjadi dasar dan landasan keimanan kami sebagai milik Kristus mengajarkan supaya keluarga kami tangguh, berkenan dan memuliakan Tuhan. Kami tidak memberi tempat pada keimanan yang bercabang, keimanan yang kompromi dengan yang dari luar Kristus. Pimpin kami dengan pertolongan Roh Kudus juga, supaya hidup kami, keluarga kami hidup dalam kekudusan dan menjadi kesaksian yang nyata. Dan kami juga tidak tinggal diam kalau bertemu dengan sesama, terlebih yang seiman, yang mungkin masih memberi tempat pada klenik-klenik. Beri kami kesempatan untuk menasehati, mendoakan, supaya yang bersangkutan juga masuk dalam keluarga yang menjaga kekudusan, berkenan pada Tuhan, dan menjadi keluarga yang tangguh. Kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan
Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita akan masuk dalam doa syafaat untuk sepanjang bulan keluarga ini, dipimpin oleh keluarga-keluarga, dan pada hari ini keluarga Bapak Peter Yohanes Ponto yang akan memimpin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sangat sayang pada kami. Tuhan Yesus, jagalah kami dan kuasa jahat yang bisa membuat kami takut dan sedih. Ajar kami supaya kami selalu taat berdoa, membaca firman Tuhan, dan selalu meminta hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, semakin kami belajar, semakin kami menemukan ada bermacam-macam kepercayaan dan tradisi di sekitar kami. Terkadang kami bingung dibuatnya. Sebab itu kami mohon kepadamu ya Tuhan, agar kami dapat membedakan hal yang baik dan berasal dari Tuhan dengan hal buruk yang bukan dari Tuhan. Tolong kami supaya kami setia menjaga kekudusan hidup kami, sehingga kami tidak mudah terpengaruh dengan gaya hidup yang menjauhkan kami dari Tuhan dan kehendak Tuhan. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi diri kami dan keluarga kami yang mungkin pernah hidup dalam sebuah tradisi dan kepercayaan tertentu. Ajarlah kami dapat bersikap dengan bijak terhadap sanak saudara, handai taulan yang memberi pandangan berbeda dari ajaranmu. Berkatilah calon keluarga muda yang masih berjuang, saling menyesuaikan diri dengan kebiasaan diri masing-masing keluarga. Sebab kami rindu semua anak Tuhan dapat merawat hubungan baik, penuh cinta kasih, dengan sesama tanpa mengorbankan iman dan percaya kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga-keluarga ya Tuhan yang masih percaya pada zodiak, pada ramalan-ramalan. Berkati keluarga ini ya Tuhan untuk selalu menyertakan atau berserah hanya kepadamu saja ya Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu berserah, menyerahkan kehidupan kami, menyerahkan masalah-masalah kehidupan kami dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Kami serahkan semua doa syafaat ini hanya dalam tangan-Mu saja. Kami akan menyanyikan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah
makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Persembahan dapat dilakukan melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 4722000017. Bila anggota jemaat tidak dapat melakukan transfer, maka persembahan dapat disimpan dan dipersembahkan langsung pada kebaktian di gereja ketika keadaan sudah pulih. Sementara bagi jemaat yang memberikan persembahan khusus seperti perpuluhan, harap mencantumkan keterangan pada kolom berita perpuluhan. Nats yang mendasari persembahan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 106 ayat yang pertama. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita akan bersama-sama menyanyikan pujian Terima Kasih Ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Mari kita bawa persembahan ini ke dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas hari-hari pemberian-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas rahmat dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Bapa, pagi hari ini kami mengumpulkan persembahan kami sebagai bentuk ungkapan syukur kami Bapa atas semuanya itu. Biarlah persembahan ini boleh dipergunakan hanya untuk kemuliaan-Mu saja ya Bapa. Dan biarlah Engkau juga mau mengajari kami setiap harinya untuk senantiasa mengucap syukur hari lepas hari atas pemeliharaan dan kuasa-Mu yang begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membawa firman Tuhan yang kita sudah pelajari dan dengarkan dan keluar bertemu dengan semua masyarakat dan memberi warna dari keluarga Kristen kepada seluruh masyarakat di mana kita berinteraksi. Mari kita menyanyikan lagu Keluarga, bersama keluargaku kita melayani Dia. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir. Mengasihi-Mu Tuhan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya.
kuasa Tuhan, buka jalan kami. Oh, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pergilah menjalani kehidupan dalam damai sejahtera dan keteguhan untuk berharap hanya pada Tuhan Yesus Kristus. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Meski kau digoncang gelombang cemas, firman-Nya tetap jangkarmu. Dan biar manusia lemah dan fana, firman Tuhan pegangan teguh. Tiada yang mustahil, asal kuat beriman. Tiada yang mustahil, bila firman kau pegang. Firman Tuhanmu dengarkanlah, tiada yang mustahil baginya. Percayalah kepadanya, peganglah firman-Nya. Segala hal